Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Salsabila Kaputri, dari D4 TLM tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan ekonomi yang menyebabkan masalah demokrasi. Yang pertama ada definisi kesenjangan ekonomi itu apa sih? Nah, kesenjangan ekonomi adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu masyarakat atau antar negara. Kesenjangan ini dapat melemahkan demokrasi karena menghambat partisipasi politik yang adil dan setara. Selanjutnya adalah masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks Gini Indonesia pada tahun 2023 mencapai 0,38, menunjukkan ketimpangan yang masih signifikan. Meskipun jumlah penduduk makin menurun menjadi 25,22 juta pada Maret 2024, kesenjangan antara kaya dan miskin tetap lebar, diperparah oleh dampak pandemi COVID-19. Berikut adalah kasus kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia dan beberapa waktu terakhir adanya demonstrasi besar-besaran di Indonesia karena kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas. Contohnya dilansir dari Detik Bali, yaitu gelombang demo di Indonesia dinilai akibat gagalnya kebijakan ekonomi. Lanjutnya ada dilansir dari Detik Finance, penjarahan dan ketimbangan ekonomi. Dari narasumber berbicara tentang kami mencermati secara serius perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kami menilai gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah cerminan kegagalan fundamental dalam pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, kata Imaduddin saat pembuka acara tersebut melalui siaran telekonferensi Senin 1 September 2025, dilansir dari Detik Finance. Ada juga faktor utama kesenjangan ekonomi. Yang pertama ada pendidikan yang tidak merata. Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan peluang ekonomi individu. Di Indonesia, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat bervariasi antar daerah perkotaan dan pedesaan. Kurangnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas di daerah terpencil mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat di sana, yang berdampak pada peluang kerja dan pendapatan yang lebih rendah. Yang kedua ada akses terbatas terhadap teknologi dan informasi. Teknologi informasi telah menjadi faktor kunci dalam ekonomi modern. Namun, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Masyarakat yang tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang teknologi cenderung tertinggal dalam hal peluang ekonomi, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi. Yang ketiga ada distribusi kekayaan yang tidak merata. Kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang menciptakan ketimpangan yang signifikan. Ketidakmerataan distribusi kekayaan ini seringkali disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, korupsi, dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu saja. Yang terakhir ada ketidaksetaraan gender perempuan. Nah, seringkali kita menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, baik dalam segi upah maupun kesempatan kerja. Ketidaksetaraan gender ini berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi karena separuh dari populasi tidak mendapatkan peluang ekonomi yang setara. Selanjutnya ada pengaruh kesenjangan ekonomi terhadap demokrasi. Yang pertama, keterbatasan akses politik bagi kelompok miskin memunculkan diskriminasi politik, yaitu kesenjangan ekonomi yang besar membuat kelompok miskin sulit berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, elit kaya mendominasi kebijakan melalui pengaruh ekonomi mereka. Nah, elit ekonomi yang memiliki modal besar dapat lebih mudah mempengaruhi kebijakan publik, sehingga demokrasi menjadi kurang representatif bagi seluruh rakyat. Yang ketiga ada demokrasi menjadi kurang inklusif dan cenderung memperkuat ketidakadilan. Ketidaksetaraan ini juga berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan ketidakpuasan rakyat terhadap sistem demokrasi yang ada. Yang terakhir ada solusi
untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut. Yang pertama itu kita harus menerapkan pajak progresif untuk redistribusi kekayaan. Nah, kebijakan pajak progresif yang adil untuk mendistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Lalu yang kedua, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk semuanya. Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, terutama di daerah tertinggal atau desa-desa terpencil. Selanjutnya ada memperkuat ekonomi kerakyatan dan dukungan UMKM. Nah, penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan usaha kecil dan menengah UMKM agar lebih mandiri dan produktif. Yang keempat, peran aktif pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan. Peran aktif pemerintah dalam membuat kebijakan yang inklusif dan pengawasan dari masyarakat sipil untuk mencegah dominasi elit. Nah, pendidikan politik dan sosial yang mengedukasi masyarakat agar semakin kritis dan partisipasi dalam demokrasi juga itu merupakan solusi dari mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.